Ya, saudara, Anda kembali bersama saya di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa seperti biasa bertanya seputar kesehatan Anda. Kalau Anda masih ragu untuk berkonsultasi dengan dokter di klinik atau rumah sakit karena situasi pandemi, Anda bisa dekat-dekat dengan Kompas TV untuk berbincang atau melayangkan pertanyaan melalui Instagram di Sapa Indonesia_Kompas TV. Satu hari sebelum tayang, begitu Anda coba kirimkan, dan kemudian bisa juga melalui telepon interaktif saat ini kami hadirkan. Ini dia nomornya 02153660500. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Yuli Suciati, seorang dokter spesialis fisik dan rehabilitasi. Dr. Yuli, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, dan salam sehat ya dok. Sehat ya dok. Ya, kita langsung untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang hadir melalui Instagram dulu dari netizen. Yang pertama, kami sudah menseleksi, ini ada @kristo_arman osapari. Kristo deh saya panggilnya. Pak Kristo ingin bertanya, pagi dokter, kaki saya sering kram, bahkan sakit jika disentuh maupun ditekan pada bekas luka jahit pasca kecelakaan yang terjadi di tahun 2018. Wah, udah cukup lama ini. Apakah hal ini, rasa kram di kaki ini, ada kaitannya dengan luka jahit tersebut karena kecelakaan saya tahun 2018? Terima kasih dokter. Oke, terima kasih Pak Kristo. Ini pertanyaannya kram di kaki, tapi tidak tahu dibilang ya sejak kapan ya. Maksudnya apakah dia nyerinya sejak tahun setelah kecelakaan itu 2018 sampai sekarang dia nyeri. Jadi kan cukup lama sebenarnya kan. Betul. Nah, jadi sesuatu hal ini kalau misalkan keluhannya kramnya di kaki tempat itu atau di tempat yang dijahit itu sebenarnya bisa hal yang berhubungan atau bisa juga hal yang tidak berhubungan. Kalau memang karena kramnya di otot-otot kaki, mungkin ada hal lain yang perlu kita evaluasi. Nah, kalau memang seperti nyerinya di pasca yang di bekas luka jahitannya seperti itu bisa ada juga kemungkinan, tapi mungkin tipe sakitnya bukan kram. Jadi misalkan rasa sakitnya, misal contohnya rasanya seperti tusuk atau dia nyeri atau jadi lebih sensitif, nah itu bisa juga gitu. Kemungkinan waktu itu adalah saraf kecilnya mungkin yang waktu itu pernah cedera juga. Gitu. Okay. Jadi memang harus dibedakan antara memang kan nyeri memang karena bekas luka jahitannya atau memang karena ada penyebab lain, misalkan otot atau sendi atau misalkan jaringan yang lain, Mas Bayu. Oh ya, nah, kalau untuk memastikannya berarti harus diperiksa ya Dokter Yuli ya? Betul. Okay. Betul, memang harus diperiksa bahwa kadang kita perlu ngecek apakah ini ada yang lain tidak, misalkan ada tanda-tanda radang atau tidak, ada gangguan fungsi atau tidak, seperti itu, gangguan rasa, nah gitu. Ya, sementara yang terasa kan adalah kram gitu. Apa yang harus dilakukan sebagai pertolongan pertama sampai kemudian bisa kemudian datang ke dokter atau ke rumah sakit? Nah, betul, kalau misalnya memang kalau keluhannya memang kram karena otot, mungkin kita bisa menyarankan bisa melakukan peregangan secara rutin seperti itu. Kemudian juga mesti kita evaluasi diet pasiennya, makannya apakah cukup atau seimbang atau tidak, seperti itu. Nanti kita juga perlu evaluasi aktivitas pasien tersebut, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan Pak Kristo bisa menerima saran dari Dokter Yuli ya untuk pengecekan lebih lanjut. Saya lanjut ke netizen yang berikut, @Sandrina Evanalia. Sandrina ingin bertanya, selamat pagi dokter. Dok, jika kita mengalami patah tulang di area bagian kaki, idealnya harus pemulihan berapa lama dok? Dan bagaimana cara pemulihannya? Nah, Dokter Yuli, silakan. Baik, terima kasih. Ini bicara tentang patah tulang ya, patah tulang di daerah kaki. Nah, ini nggak spesifik tulang yang mana, karena setiap patah tulang itu berbeda-beda pada garis besarnya. Betul. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, misalkan jenis patah tulangnya, patah tulang terbuka atau tertutup. Kemudian lokasinya kan, kemudian tipe patah tulangnya, apakah hanya patah tulang biasa atau kompleks. Kemudian apakah patahnya di dekat sendi atau di luar sendi. Kemudian adakah jaringan lain yang terkena, misal ada saraf, kemudian ada pembuluh darah yang terlibat, seperti itu. Nah, kalau secara garis besar memang ada rentang waktu untuk penyembuhan patah tulang, misalkan sekitar 3-6 bulan.
Karena tapi itu lagi kembali lagi semua tergantung dari faktor-faktor tadi yang saya sebutkan. Usia juga mempengaruhi dan diet pasien yang dimakan juga mempengaruhi tersebut. Oke. Nah, gitu. Ya, boleh tahu sedikit dok, kalau secara umum kita sedang menjalani pemulihan pasca patah tulang begitu, itu apa saja yang harus kita dari sisi makanan tadi, apa saja yang harus banyak dimakan dan lain-lain, Dokter Yuli? Betul. Baik, begini Mas Bayu, kalau misalnya dari sisi makanan saja memang bukan salah satu hal yang menentukan untuk penyembuhan patah tulang total ya, maksudnya itu. Kan tadi seperti saya sebutkan. Namun selain dari makanan, misalkan makanan sehat, gizi seimbang, kemudian ada zat-zat lain yang dibutuhkan, misalkan kalsium, vitamin D, itu juga mungkin diperlukan untuk penyembuhan patah tulang atau misalkan pasiennya juga harusnya bisa mengurangi misalkan merokok gitu atau itu juga bisa memperlambat fase penyembuhan patah tulangnya. Nah, kemudian juga diperlukan pasien juga diperlukan untuk melakukan latihan atau eksersis atau rehabilitasi supaya dia bisa kembali ke fungsinya dalam keadaan yang optimal. Ya, baik. Terima kasih Dokter Yuli. Mudah-mudahan bisa diterima. Sekarang yang ketiga, netizen Antariksa Ilham. Selamat pagi dokter, saya pernah jatuh dari motor 2 tahun lalu sampai pingsan. Kepala waktu itu terasa pusing dok. Nah bagaimana cara penyembuhannya dok agar bisa, sampai sekarang mungkin masih terasa ini maksudnya pusingnya. Nah bagaimana cara penyembuhannya agar rasa pusing ini bisa perlahan-lahan hilang? Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Wah dokter Yuli ini kita nggak tahu ya, kalau udah 2 tahun kecelakaannya masih terasa pusing, mungkin perlu perhatian ini. Silakan Dokter Yuli. Betul. Iya, kalau misalkan tadi kan dibilang dia pusing setelah 2 tahun pasca jatuh atau kebentur ya, cedera kepala. Sebenarnya memang setelah cedera kepala tuh ada namanya sindrom kontusi pasca cedera kepala. Tapi tidak berlangsung selama ini 2 tahun seperti ini. Menurut saya sebaiknya memang perlu datang ke dokter untuk mengevaluasi apakah memang betul keluhan pusingnya ini ada hubungannya dengan riwayat cedera kepala atau suatu bentuk keluhan yang baru. Seperti itu. Ya, terima kasih. Karena bisa saja pusingnya karena hal yang lain begitu ya. Betul. Bisa karena hal yang lain, misal beberapa pusing itu bisa disebabkan dari ada keluhan atau gejala di leher atau dari gangguan dari penglihatan. Kadang-kadang kita nyeri leher juga keluhannya jadi pusing atau jadi kelingan atau jadi sakit kepala. Ya baik, terima kasih Dokter Yuli. Kita jeda, untuk kemudian setelah jeda kita akan segera kembali untuk menjawab line telepon interaktif. Tetap bersama Sehat di Tengah Pandemi.